Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita melanjutkan untuk Prokom, Prokom 1 untuk modul 6, ini persamaan diferensial ordiner orde 1. Ya ini kalau kemarin kita bahas tentang apa? Modul 5 itu integral ya. Integral. Nah, sekarang ini kita membahas tentang diferensial atau turunan. Turunannya sekarang. Sekarang ya gitu aja. Ini kurang lebih nanti untuk apa algoritma atau pemahamannya hampir sama, nanti tinggal dimasuk-masukin gitu. Oke, kita masuk ke materi. Ya, ini ada rumus yang familiar ya. Ini rumus untuk diferensial atau turunan. Rumusnya ada dy per dx, yaitu fungsinya fungsi x dan y. Nah, ini untuk di materi kali ini kita menggunakan dua metode juga. Dua metode. Yang pertama ialah Euler. Euler. Euler dan yang satu lagi namanya apa? Rungen-Kutta. Rungen-Kutta. Runge ya kayak Runge-Kutta. Ya ini. Nah ini dua metode ini hampir sama kayak di integral yang kemarin. Itu ada satu apa? Ini yang sederhana, terus ini yang agak lebih rumit. Tapi kerumitan itu menambah presisinya gitu. Hampir sama. Tapi ini karena kita nanti aplikasinya tinggal masuk-masukin apa angkanya, jadi kodenya udah ada, tinggal dimasukin, jadi nggak terlalu sulit lah. Ya, kita masuk ke yang pertama, yang Euler dulu. Nah, ini ada keterangannya. Ada rentangnya ini, x0 sampai xn, buat n interval. Jadi n itu kayak apa ya? Jumlah jumlah kalkulasi gitu ya. Mm-mm. Nah, ini h itu jaraknya. Kemudian hingga nilai y0, y0 itu ya ini ya, yang y, terus ini yang x. Diketahui maka y1 dapat dihitung mulai persamaan berikut. Nah, ini persamaannya, equation. Nanti kita masukin ke kode. Oke. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka besarin ya. Oh, udah besar. Maka tiap-tiap y dapat dicari dari perhitungan y pada interval sebelumnya dengan persamaan umum sebagai berikut. Ya ini untuk apa ya? Ya sama ya ini sama ini sama ini sama sama. Maksudnya gitulah. Nanti kita tinggal masukin ke kode aja. Nanti yang dimasukin rumusnya bentuknya kurang lebih kayak gini. Yuk kita lanjut-lanjut. Nah itu tadi yang Euler, sekarang yang Rungen-Kutta. Berbeda sedikit, cuman ini ya. Tadi yang Euler kan lebih apa? Lebih sederhana. Sekarang Rungen-Kutta ini ada 1/6, terus ada K1, K2. Ini keterangan K1-nya. Gimana K1, K2? Nah, ini. Ya ini nanti kita masukkan ke kode juga. Jadinya ya satu paket gitulah ya. Oke, nggak sulit. Kita lanjut. Kita ke algoritma. Algoritmanya ya yang seperti yang sudah diketahui ini kayak apa? Inisiasi, apa namanya? Inisiasi. Nggak usah ditulis ya, langsung aja. Kemudian ini n itu apa? Jumlah jumlah perhitungan. Jadi nanti kan ada loop for, lah itu berapa kali gitu. Berapa kali putaran loop ya, loop kali loop. Nah, gitu aja. Nah, kurang lebih gini. Eh, apa ini? Nah, berapa kali loop?
Nah, ini kemudian masuk loopnya, masuk loop. Ini tadi persamaan yang tadi ya, persamaan yang Euler. Hmm. Setelah di loop, kalau udah, nah ini ditampilkan. Nanti kita buat plot juga. Plot itu yang grafik tadi, yang XY nanti. Ini di sini X, kemudian di sini Y. Nanti kita buat juga. Oke. Kemudian yang runge kuta hampir sama. Ini kita apa? Definisikan dulu. Habis itu kita tentukan n-nya berapa kali. Nah, ini dimasukin ke loopnya. Loop. Nah, ini runge kuta ini agak banyak. Tapi secara umum sama konsepnya. Ya, ini kalau udah selesai putarannya kita plot lagi kayak tadi dan stop. Oke, sekarang kita langsung ke soal satu. Oh iya, sebelum ke soal ini ada apa? Dari PPT kalian ya. Mungkin ada PPT seperti ini. Gimana? Set. Oke. Ya ini untuk apa? Galatnya yang Euler. Nah, ini kan kayak integrasi yang kemarin gitu ya. Ini untuk X, kemudian ini untuk apa? Y-nya ya. Ini terus fungsinya ini nanti sejalan dengan ini. Set. Nah, itu perhitungan kita itu kalau Euler itu ini yang hitamnya. Apa yang ada garis-garisnya. Kemudian ada errornya atau gapnya. Gapnya itu yang putih ini masih ada gapnya. Itu yang Euler gitu. Sama kayak yang integral kemarin. Kan ada apa kayak grafiknya terus kita memakai kalkulasi yang dimana kalkulasinya itu masih ada gapnya. Nah, itu ini juga yang diferensial ini dan apa nanti kalau pakai runge kuta atau yang kita kembali yang runge kuta ini yang runge kuta nanti gapnya jadi semakin dikit lebih presisi gitu itu aja itu tadi sebagai gambaran jadi insya Allah bisa dipahami lah ya. Ya, langsung aja ke soal biar lebih paham. Ini untuk hitung Y untuk X10. Hmm, jadi yang dihitung Y. Kan ini kan kita membuat apa? Grafik XY ya. Nah, ini X, kemudian ini Y. Ya, ini untuk X10. Jadi misal X-nya sih 10 sini. Set, udah jelek. 10. Hmm. Terus ini ada banyak persamaannya. Persamaan dy per dx. Nah, nanti yang kita masukkan ke kode itu ininya. Ininya aja yang bagian ini. Set, set. Nah, yang bagian ini aja. Dan pastikan penulisannya benar ya. Untuk kurung-kurungnya jangan lupa. Kemudian dengan menggunakan metode Euler dan runge kota orde 4. Ya, ini runge kota orde 4. Ya, sama aja. Jika pada X sama dengan 0 didapatkan ini. Jadi ini maksud penulisan Y kurung 0 itu nolnya ini X ya. Tak tulis dulu. Nah, ini hasilnya X-nya. Oke. Jadi X-nya kalau dimasukkan ke apa Y pada X gini itu berapa gitu. Ya, itu maksudnya. Gunakan interval. Nah, ini interval itu berarti yang dimaksud hanya ya kalau yang kita diam kayak jarak lah, jarak. Jarak. Intervalnya jarak. Yang dimaksud itu jaraknya. Ya, 0,001. Kita langsung ke kode. Baik, kita langsung ke kode. Ini ada X0, XN. Nah, X0 itu X mula-mula. Di X mula-mula yang ini ya. Nah, X yang mula-mula 0. Kemudian untuk XN tadi itu yang ini. Yang apa? Yang dicari gitu ya. X akhirnya yang dicari. Jadi ini X mula-mula terus ini X yang dicari. Terus kemudian ini Y0 sama dengan 1. Y0 itu yang mana? Y0 itu yang ini. Hmm. Y0 jadi Y mula-mulanya. Kan ini
Kalau X mula-mulanya dimasukkan ke sini jadinya satu. Ini nilai Y mula-mula itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Oh, ini kurang besar. Cukup. Oke. Kemudian untuk H, hanya itu jarak tadi yang delta X, jarak ya. Jarak. Tulis-tulis. Jarak. Ini yang ini. Jarak ini. Delta X 0,001. Itu yang H. Terus yang N itu jumlah. Apa, apa ya namanya? Jumlah langkah. Banyak jumlah langkah. Jumlah loop ya. Putaran lah. Putaran dalam loop. Ya, segitulah. Yang biasanya dimasukkan ke for ini. Loop for ini kan ada N-nya. Nah, itu dari sini. Oke. Kemudian ini apa? X1 itu ini X mula-mula. Nah, ini X mula-mula dan Y mula-mula kita masukkan ke ini array ya. Teman-teman masih ingat kan array yang di DPK dulu? Array, array X. Karena nanti kita masukkan X-nya X X baru gitu loh, X baru. Jadinya nanti X-nya diperbarui. Ada X mula-mula, kemudian X1 ya, X mula-mula, kemudian nanti ada X2, terus diperbarui lagi X3, X4, X5 gitu. Oke, ini jadi sampai X berapa ini? Ya, ini tergantung jumlahnya ya. Nanti sampai X berapa. Oke, kemudian ini yang Y-nya. Kemudian kita lanjut ke loop. Nah, loopnya itu ini. Ini dimulai dari dua karena yang satu itu kita udah ngitung kan, udah dikasih tahu. Nah, yang belum tahu itu yang keduanya. Nah, ini akhirnya kita mulai I, I-nya dua. Nah, ini rumusnya dimasukin sini. Rum, oh ini bukan rumus, ini yang X. Oh, pertambahan X, ya, increment X, increment X. Nah, jadi apa nilai X-nya juga selalu diperbarui gitu. Nah, ini baru yang Y-nya, yang Y ini itu baru rumusnya. Rumusnya yang ini ya, yang D apa dy dx apa namanya? Equation, equation, equation. Equationnya yang ini, yang kita di rumus tadi. Kita ke atas. Nah, rumus, bentar, bentar. Nah, ini ya, ini rumus yang rumus apa? Rumus Euler. Nah, rumus Euler. Euler equation. Kita kembali. Euler equation. Euler. Oke. Yes, gitu aja. Terus kemudian setelah selesai ya ini sudah selesai hadis perhitungan terus ini diplot ya. Mulai plot, ngeplot. Hmm, ngeplot. Nah, ini plotnya. Nanti jadi kayak gini. Kita run ya. Coba bismillah. Oh iya. Ini sudah jadi. Jadi ini untuk apa ya? X, kemudian ini untuk Y-nya. Itu ya. Ini jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang Euler. Nah, ini masih yang Euler ini. Oh iya, ini lupa aku. Ini di per dx-nya fungsinya belum aku jelasin ya. Kita kembali ke subrutin. Nah, kalau saya makanya subrutin, tapi kalau misal teman-teman di ChatGPT nanti biasanya pakai yang F sub dengan add itu loh. Tahu kan? Dengan add apa XY biasanya XY terus nah ini terus fungsinya bla 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 gitu ya. Hmm. Tapi kalau yang kita di DPK kemarin itu pakai subrutin. Ya, latihan pakai ini biar nggak kagok. Nah, ini subrutin di DX. Nah, ini F-nya, ini rumus yang di soal. Nah, ini rumus soal. Rumus yang di soal.
rumus yang yang di soal yang ini. Kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini rumus yang ini ya. I1 plus 4x. Nah, kita lihat. Nah, ini 1 plus 4x sekali apa ini? Square root ya, square root 9 gitu. Oke. Yes, itu untuk yang Euler. Kemudian yang rungan kuta. Yang rungan kuta hampir sama. Oke, kita lanjut yang rungan kuta. Ini ada, ya kita CLC dulu seperti biasa. CLC, yes gitulah. Nggak terlalu penting. Nah, ini ada X0 sama dengan 0. Ya, ini yang mula-mula tadi. Terus yang Xn itu yang X akhir. Kemudian ini Y mula-mula tadi. Ini yang apa? Jarak. Kemudian ini jumlah step N. Kemudian yang X1 itu X mula-mula, Y1 Y mula-mula. Lah, perbedaannya dari yang Euler itu ada di sininya ya. Nah, di sini. Yang ini ada K1, K2. Ya, nanti teman-teman nulisnya persis ini ya, persis ini aja. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukin apa angkanya yang ini untuk dari soal yang dimasukin ini x0 xn y0 terus hanya itu aja sama ini sama by per dx-nya. Nah, ini equation-nya ini aja yang dimasukkan, ini sesuai yang di soal. Yang lainnya mungkin bisa cuman dikopas terus ya nanti jadi soal ini K1 K2 K3 K4 yang kita balik ke sini ke atas ya, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ini yang K1, K2, K3, K4. Nah, ini nanti K-nya ini dimasukkan ke sini, ke rumus ini lagi. Mana tadi? Nah, ini K. Nah, terus dimasukin ke sini. Ini yang ini baris ini. Kayaknya dimasukin. Ini yang kayak rumus yang tadi tulis. Rumus rungan kuta. Runga kuta. Nah, yang X ini apa? Increment X ya, kayak yang tadi Euler tadi. Sama. Gitu. Ya udah, ini selainnya ini udah sama. Kita run ya. Nah, ini untuk sebelum itu ini untuk GED per DX-nya fungsinya sama dengan yang Euler tadi. Jadi pakai fungsi biasa. Ya pakai ini yang tadi. Kita cuman beda di bentuk ininya. K1, K2 terus ininya sama rumus-rumus kota aja. Taran. Set. Oh, ini udah ada. Nah, jadinya kayak gini ya. Oh, ini yang rumus kita. Oke, oke. Maaf sebelumnya untuk kode jangan lupa menambahkan format long di sini. Nah, setelah CLC. Itu untuk yang Euler dan untuk yang Runge-Kutta. Nah, untuk yang Runge-Kutta kita ada apa? Sedikit koreksi. Jangan lupa untuk yang K K4-nya itu tidak dibagi dua, gitu ya. Jadi ini hanya H, ini juga H. Nah, kalau yang K2 dan K3 itu ada apa? Dibagi dua ya, hanya. Oke, itu untuk yang soal nomor satu. Kita kembali ke soal bawah, 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 bawah. Nah, ini. Yang soal nomor dua, ini oh, mau kecilin. Ya, semoga aja masih kelihatan. Ini mungkin lebih kompleks, tapi apa sama aja untuk konsepnya. Jadi kita tinggal apa masukin ya. Masukin ini ada tanya ini untuk rumusnya. Hmm, apa ini namanya rumusnya? Rumus equation. Equation. Ini untuk rumusnya.
Kemudian yang lain-lain tinggal dimasukin aja. Apalagi ya yang dikasih tahu. Ya ini cuman pengertian ini aja sih. Ada cain, nah ini cain. Ini tuh masuk ya, jadi Ca itu konsentrasi yang masuk. Oh, ini larutan yang mengandung A sebanyak ini, jadi ini konsentrasinya dimasukkan ke dalam reaktor dengan laju. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin dulu. Untuk waktu mula-mulanya T0 second. Nah, ini untuk konsentrasi mula-mulanya nol karena si kosong gitu ya maksudnya. Kemudian untuk perpindahan apa? Volume cairannya per waktu itu sama dengan debitnya. Nah, jadi awalnya kosong terus debitnya berapa yaitu perpindahan volumenya gitu. Oke, kita ke bawah. Nah, ini untuk yang fungsi tadi. Ini kan fungsi CTA. Hmm. Dengan menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta, tentukan jumlah mol. Nah, ini dari jumlah mol. Nah, ini jumlah mol tentukan yang ada di dalam reaktor setelah reaksi berlangsung selama ini jadi apa ini? Ini akhir ya. Jadi awal akhirnya ini X awal sama X akhir. Jadi yang tadi T0 itu yang jadi X awal terus ini jadi yang X akhir gitu ya. Kalau yang di apa kalau dianalogikan di yang problem pertama tadi, incrementnya ini, nah, incrementnya satu, satu aja. Increment itu apa? H ya jaraknya. Terus buat grafik juga NH terhadap NA terhadap T. Nah ini dari 0 sampai 100 gitu. Ini kayak tinggal dimasuk-masukin. Mungkin yang teman-teman kesulitan ngolah ininya ya. Untuk ngolah ininya mungkin agak menantang. Ya tapi insya Allah bisa lah ya. Gitu aja untuk yang soal 2 dan sekaligus menyudahi yang teman modul 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.